Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami ini milik-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Ya, shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam semangat, sehat dan saras. Karena jika Tuhan Yesus Kristus menjadi gembala kita, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Bahkan selalu ada kemudahan di balik kesulitan. Ketika kita mau mendengarkan suaranya, kita yakin dan percaya Ia dapat merubah beban yang berat menjadi berkat. Seperti pada hari ini, Selasa Legi 5 Mei 2020, kita diberikan kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, dan kita akan berusaha melakukannya. Namun sebelumnya marilah kita berdoa mohon pertolongan Tuhan, sehingga apa yang menjadi firman Tuhan hari ini benar-benar dapat kita laksanakan karena bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Maha Baik, Allah Maha Kasih, Engkaulah gembala kami yang sejati, karena Engkaulah yang telah rela menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau malam ini Tuhan beri waktu kesempatan kepada kami, hendak mendengarkan firman-Mu, merenungkan, dan dalam kehidupan kami sehari-hari kami akan berusaha melakukannya. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tolonglah Tuhan, Kau hadir dalam hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Namun saya akan membacakan 2 ayat sebagai tema kita pada hari ini. 2 ayat dari ayat 27 dan 28. Yang demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih bisa mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melaksanakannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut firman Tuhan Injil hari ini, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Ia rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya atau bagi kita orang yang percaya kepadanya. Bagaimanakah agar kita menjadi domba yang baik, yang berkenan di hadirat Tuhan, apalagi di masa sekarang ini? Paling tidak ada 2 hal yang akan kita renungkan pada saat ini. Yang pertama, mendengarkan Tuhan dan mengikutnya. Tuhan sudah panggil kita. Tuhan akan selalu melindungi, membimbing kita ke tempat yang baik. Terbukti kalau saat ini
berapa ratus bahkan ribuan gereja, pintu terkunci tertutup karena memang jemaat tidak bisa berkumpul bersekutu untuk mengadakan ibadah bersama. Namun dengan kuasa Tuhan, Tuhan mendatangi setiap rumah, yang dimana setiap rumah itu dapat mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, bahkan tidak sendiri, namun bersama-sama dengan keluarga. Itulah kuasa Tuhan. Di saat ini, di pandemi corona ini, kami boleh bersyukur, kita semuanya boleh bersyukur, karena Tuhan senantiasa setia dengan kuasanya mendatangi kita untuk dapat beribadah. Maka kita pasti akan mendengarkan dan kita akan mengikutnya. Yang kedua, kita yakin dan percaya bahwa kita selalu dijaga dan dibimbing Tuhan di dalam kehidupan yang kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus adalah gembala kita. Kita dijauhkan dari tempat-tempat maksiat. Banyak penutupan tempat dugem, bar, klub-klub yang dimana situlah perbuatan maksiat bisa terjadi. Kita juga dijauhkan dari kesombongan, mungkin karena merasa pandai, mungkin karena kita punya jabatan, kekuasaan, kekayaan. Namun di saat-saat seperti ini, kita sadar bahwa apa yang kita miliki itu bukan milik kita sendiri. Semuanya bukan milik kita sendiri. Bahkan badan kita, jiwa kita. Kalau suatu saat Tuhan berkehendak mengambil, disitulah kita juga diajarkan untuk ikhlas, memberikan apa yang kita miliki kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Dan saat ini saudara-saudara, kita percaya bahwa kita tidak akan binasa. Kita pasti memperoleh hidup yang kekal, serta tidak ada yang merebut kita dari kuasanya. Karena Dia adalah Tuhan. Karena Dia adalah gembala yang sejati. Marilah saudara-saudaraku, dengan firman Tuhan hari ini, kita semakin dimampukan untuk menjadi kawanan domba yang baik dengan senantiasa mendengarkan suaranya dan melakukan bersama-sama, baik secara pribadi maupun bersama keluarga. Bahkan kita bisa tidak hanya dalam gereja kita sendiri, namun kita bisa menyuarakan suara Tuhan dan kita akan mendengarkan melalui pandemi virus corona, yang berarti kita punya visi hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Iman kita hanya hidup dan bertumbuh di dalam Kristus. Renungkan firman-Nya dan lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan dan peduli kepada sesama. Siapkan itu dengan sepenuh hati, karena cuma sekali hidup kita ini. Oleh karena itu, lakukanlah suara Tuhan. Rajinlah beritakan firman-Nya. Ojo lali, mulai lakukan sekarang. Niscaya, Yesus sebagai gembala pasti menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri renungan pada malam hari ini dengan kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, Kaulah gembala dan juru selamat kami.
Engkau yang senantiasa menuntun kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami adalah domba-domba milik-Mu. Ajari kami untuk selalu dapat mencari dan menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun kami berada, dalam situasi apapun juga. Tuhan, tolong isi hati kami dengan kasih-Mu. Berikan kami kekuatan untuk mampu berpikir, berkata, berbuat seturut dengan kasih Tuhan, sehingga kami tetap fokus pada kebenaran dengan melakukan bagian kami. Tolong Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami, khususnya para relawan, terkhusus lagi pada para dokter, perawat yang telah membantu menolong kami, bahkan juga rela menyerahkan nyawanya untuk menyehatkan umat-Mu yang terkena virus corona. Tolong Tuhan, berkatilah, hiburlah, dan berikanlah kekuatan serta sukacita di dalam melaksanakan tugas kemanusiaan ini. Kami juga boleh berdoa bagi para pemimpin pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, lembaga-lembaga kenegaraan beserta jajarannya, sampai kepada para pemimpin di pelosok-pelosok daerah. Tuhan tolong juga berikanlah keamanan situasi di sekitar kami dimanapun berada. Kiranya Tuhan Kau berikan damai sejahtera, sehingga di bidang sosial pun ajari kami untuk bisa saling menjaga, membagi apa yang boleh kami bagikan menurut kemampuan kami masing-masing. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Tolong Tuhan, pulihkan hidup kami dan kehidupan kami seperti sebelum virus corona ini melanda kehidupan dunia ini. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan berikan kebebasan kepada kami menurut kehendak dan waktu Tuhan. Masih banyak permohonan kami Tuhan, kami tidak bisa mengutarakan satu persatu. Akhirnya Tuhan, ajari agar setiap saat kami boleh mendengarkan suara Tuhan mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini, kesempurnaannya hanya kami serahkan dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, sekarang sepanjang segala masa. Terima kasih Tuhan. Amin.